Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, dilepas di depan taman halaman. Sudah lama berceramah, baru inilah kepala daerah sedap kasih kata sambutan. Tak terasa, luar biasa. Mudah-mudahan akan lahir orator-orator dari negeri Subulus Salam, insyaallah. Amin. Negerinya Darussalam. Apa nama negerinya? Bukan. Ceritanya panjang ini. Dengar baik-baik. Nama negerinya Darussalam. Nangro Aceh Darussalam. Dar artinya rumah. Darussalam rumah yang penuh dengan keselamatan. Siapa yang masuk ke Nangro Aceh Darussalam selamat agamanya, betul? Selamat badannya, betul? Saya sudah masuk 22 kabupaten, belum ada orang yang menyakiti lagi. Inilah dia Nangro Aceh Darussalam. Negerinya Dar, rumah, salam, rumah yang penuh keselamatan, Darussalam. Bagaimana mungkin masuk rumah kalau tidak ada pintu, betul? Maka pintunya disebut dengan Babus. Nama negerinya Darus. Pintu masuknya Babus. Ada pintu, tak ada jalan, bisa? Maka jalannya Subulus. Paham? Negerinya Darussalam, pintunya Babus Salam, jalan masuknya Subulus Salam, tapi tak ada cahaya, gelap. Apa yang mau ditengok? Maka nama penerangnya Nurus. Keempat-empat itu hanya ada di negeri bumi Aceh, Serambi, Makkah. Darussalam, Babus Salam, Subulus Salam, Nurus. Ustaz baca di mana ini? Dibisikkan Pak Sekda. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali beserta Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak-bapak pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah. Tapi yang bil khusus kita muliakan para ulama-ulama, alim-alim ulama, guru-guru sulung di tengah gelap, para pemimpin mursyid tarekat Naksabandia, rumah-rumah persulukan. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar jasanya yang memasangkan payung. Kalau capek tak apa-apa, sama-sama kita panas. Tapi yang lebih besar lagi jasanya yang mengasih mikrofon ini. Bayangkan kalau dia mau main-mainkan, diputus-putuskannya. Asal warok bapak jam sekat. Maka kita berterima kasih kepada mereka. Mudah-mudahan yang mentaja acara ini, yang membawa saya kemari, dan Ku Haji Fadil Rahmi, bapak-bapak anggota dewan yang sudah menyiapkan waktu datang kemari, semuanya dibalas Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Aceh ini adalah negeri Darussalam, bumi yang sekarang ada Subulus Salam. Maka kita jaga kedamaian dan ketentramannya. Siap? Subulus Salam bukan punya orang Aceh saja, macam-macam
suku dan bangsa di sini ada, bahkan beberapa agama pun ada, tapi tidak ada konflik, pertikaian dan perkelahian. Kenapa? Karena Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Apakah ada orang subuh salam yang membunuh orang yang tidak seagama dengan dia? Ada? Apa ada orang subuh salam kalau menengok orang luar datang, ini pintu masuk ke Aceh, ini jalan masuk ke Aceh, datang orang Sumatera Utara, itu orang Sumatera Utara, itu orang Riau, pancung kepalanya, bakar rumahnya, larikan bininya? Ada? Tak ada. Orang subuh salam menebarkan kedamaian dan keselamatan. Maka mari kita jaga kedamaian ini, jangan berkelahi hanya gara-gara pilkada, pileg dan pilpres. Negeri ini negerinya para ulama, negeri ini negerinya para dai, negeri ini sudah dijaga ribuan tahun. Jangan rusak hanya karena 5 tahun kepentingan sesaat. Betul? Oleh sebab itu, apapun pemimpinnya, siapapun wakil rakyatnya, siapapun yang ke depan, seperti yang disampaikan Pak Wali, beliau hanya sampai bulan Mei saja 2019. Setelah itu, siapapun yang menjadi pemimpin, yang paling penting adalah tetap menjaga negeri ini menjadi negeri yang tetap cinta ulama. Siap? Sungai itu bercabang 2. Sungai yang kiri tempatnya Tuan Hamzah Fansuri, sungai yang kanan tempatnya Tuan Ali Fansuri. Ali Fansuri punya anak laki-laki, itulah dia Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Punya kitab, orang pertama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Saya bukan orang Aceh, saya orang Melayu, datang dari Riau. Al-Quran bahasa Arab, kami tak paham Quran karena Quran bahasa Arab. Datanglah orang dari negeri ini bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, anak dari Syekh Ali Fansuri, masih kerabat dari Syekh Hamzah Fansuri. Kalau bukan karena orang negeri Subul Salam, tak pandai kami membaca Al-Quran, tak mengerti kami isi Al-Quran. Orang negeri ini yang menerjemahkan Al-Quran. Kalau hidup Hamzah Fansuri, kalau hidup Ali Fansuri, kalau hidup Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mereka umurnya 500 tahun, tapi mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Wal ahya, mereka hidup, nama mereka tetap hidup. Ada orang sudah mati meninggal dunia, tapi namanya tetap hidup. Ada pula orang yang hidup, tapi sudah dianggap macam orang mati. Mau jadi orang mati tetap hidup, atau mau jadi orang hidup dianggap mati? Bingung kan? Kalau saya maunya kita hidup dan dianggap orang hidup. Oleh sebab itu, maka mari kita lanjutkan ini perjuangan para ulama. Kira-kira hebat tak Hamzah Fansuri itu? Ada seorang warga Malaysia namanya Profesor Dr. Naquib Al-Atas, mendapatkan gelar doktor dari Inggris, PhD, Doctor of Philosophy dari Inggris. Dia dosen filsafat di IIU, International Islamic University. Belajarnya di Inggris, dapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy. Gara-gara apa? Gara-gara mengkaji tentang Hamzah Fansuri. Orang Malaysia dapat doktor di Inggris gara-gara mengkaji orang Subulus Salam. Artinya apa? Kenapa orang Subulus Salam tidak bisa doktor? Tapi anak-anak kita ke depan, mereka akan ke Mesir insyaAllah. Amin. Bagaimana caranya ke Mesir? Mereka mesti tamat daya. Memang sudah ada yang pulang, bahkan mendirikan pesantren, pesantren Jannatul Firdaus, dayah Jannatul Firdaus. Apakah cukup hanya satu dayah saja, satu Subulus Salam? Tak cukup, mesti ada dayah-dayah yang lain. Siap ada 1000 dayah di Subulus Salam? Duitnya dari mana? Oleh sebab itu, maka tema yang dibuat di belakang adalah
kita tingkatkan etos kerja dan semangat berzakat dalam membangun kota Subulus. Bapak ibu yang tidak mau berzakat tidak apa-apa, saya tidak memaksa, tapi saya mau cerita saja. Kalau ada bapak ibu punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5%. 100 juta zakatnya 2,5%. Kalau punya duit 100 juta zakatnya 2,5%. Berapa 2,5% itu? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak pura-pura bodoh. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Tidak mau dia berzakat, disimpannya duit itu. Pak Wali tak tahu, Pak Sekda tak tahu, saya tak tahu, Pak Polisi tak tahu, tapi ada yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Hai bapak, kau simpan duitmu. Hai ibu, kau simpan duitmu. Tapi ingat, Allah maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, kebun sawit kau dimakan gajah, kelapamu dimakan babi, binimu dilarikan tetangga, keluar kau dari kantor ATM, tiba-tiba datang orang menempuk bahumu, disuruhnya menengok mata, tatap mata saya, tatap mata saya, berapa nomor PIN, tiba-tiba hilang duit 100 juta tadi. Alhamdulillah. Apa pula ucapkan alhamdulillah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bayar zakat. Abdul Somad hanya bisa ceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Khutbah Abdul Somad di atas mimbar hari Jumat, ceramah Abdul Somad, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Makmum jamaah tertidur semua. Tapi ada orang yang bisa mewajibkan bayar zakat. Zakat kota Subulus Salam, potong atas. Setiap PNS, setiap pegawai langsung zakat potong atas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Oleh sebab itu daya ulama, ustaz berceramah dari bawah, tapi dari atas harus ada ikatan. Kalau di Sumatera Utara, di Riau, di Jambi, di Jakarta, namanya perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh namanya kanon. Siapa yang membuat kanon? DPR. DPR yang membuat kanon. Siapa yang memilih DPR? Siap memilih anggota dewan yang siap mengeluarkan kanon zakat? Siap memilih pemimpin yang peduli kepada zakat? Takbir. Jangan sampai tak mencoblos hari Rabu 17 April. Pilihlah wakil-wakil yang peduli kepada zakat. Ini calon-calonnya sudah berkeliaran ke masjid-masjid. Gambarnya sudah memanjat pokok kayu. Mereka akan datang ke kantor-kantor, ke masjid-masjid, ke pengajian-pengajian, membawa segulung karpet. Bapak Ibu, tolong pilih saya. Ini DP-nya. Kalau saya terpilih akan saya tambah. Tapi kalau tak terpilih, DP saya jemput balik. Mau pilih orang model begini? Tanya dia. Kalau bapak kami dudukkan, kalau ibu nanti kami coblos. Nah, ibu jangan dicoblos, lakinya aja. Kalau ibu nanti kami dudukkan, kalau bapak nanti kami coblos. Tolong bapak berjanji. Pertama, siapkan kanon zakat. Semua perusahaan yang masuk ke Subulus Salam, semua orang-orang kaya, semua PNS, semua pegawai yang ada di Subulus Salam, potong zakat 2,5%. Setuju? Maka dengan zakat itu orang miskin akan bisa makan, janda-janda akan bisa hidup tenang. Betul? Maksudnya janda-janda yang tua. Yang muda kita serahkan sama bapak-bapak sekalian. Siap? Oh, banyak bapak yang siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, mana yang penting? Ustaz Somad atau anggota DPR? Ustaz Somad berceramah dari bawah, anggota DPR membuatkan perda kanon dari atas. Dua-duanya. Ini masyarakat macam bingkai Ambon. Kalau hanya dari bawah saja, bagian atas tak masak. Kalau hanya
dari atas saja, bawahnya mentah. Tapi kalau api terlalu panas, gosong hitam melepuh. Maka dua-duanya harus. Dari bawah harus ada ceramah, dari bawah harus ada khutbah, dari bawah harus ada pengajian, dari atas harus ada kanun zakat. Siap? Ibu-ibu masih ada wirid yasin di 10 salam? Hari Kamis apa hari Jumat? Lanjutkan. Nanti ustad-ustad, abu-abu, abi-abi, para tengku, alim ulama yang berceramah sampaikan, ibu-ibu bayar zakat, ibu-ibu bayar zakat. Kenapa ibunya yang disuruh berzakat? Yang mencari duit kan bapak. Memang bapak yang mencari duit, tapi dompet itu ibu yang megang. Oleh sebab itu kalau ada bapak-bapak tak berzakat, ibu itu pun ikut juga menanggung dosanya. Betul? Oleh sebab itu maka siap membayar zakat? Bayarkan zakat, jangan lagi langsung, tapi melalui, kalau di Sumatera Utara, kalau di Riau namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau di Aceh nama khusus, namanya Baitul Mal. Baitul rumah, mal harta. Baitul Mal rumah yang isinya harta. Berapa harta? Ada 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Kita ulang lagi 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Kita ulang sekali lagi. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat? Memang kalau panas payah ingat. Insya Allah Bapak Ibu sabar. Yang rasa-rasa mau pingsan jangan takut, ambulan sudah siap di belakang. Insya Allah setiap tetes puluh keringat menghapuskan dosa-dosa. Tapi hutang tak lunas. Ustaz Somad tadi mulai ceramah jam 2.15. Insya Allah di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Maka ceramah akan berakhir jam 3.15. Nanti kita berdoa bersama-sama supaya negeri Subulus Salam tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul ke sana kemari. Maka saya pakai poin-poin. Poin yang pertama, jadikan Subulus Salam negeri yang aman, damai, tentram dan sentosa. Amin. Poin yang kedua, bayarlah zakat. Di samping zakat ada namanya sodako, bukan soman. Sodako. Alhamdulillah, ini kotaknya sudah nampak, saya mengintai-intai dari tepi. Mari kotak itu saudaraku, akhi. Ini kotaknya, coba tengok kotak. Ada pula yang mancing-mancing kotaknya. Nah, bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami Palu Donggala. Ini kotak ini cuma sebiji aja. Banyak. Berapa biji? 60. Yakinkan sebarkan 60, yang balik 60 juga. Jangan sebar 60 balik 20. Soalnya ini pintu masuk ke Sumatera Utara. Subulus Salam, jalannya jalan raya. Bukan saya suuzon, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi kita tak takut, karena bapak-bapak dari TNI, bapak-bapak dari Polri ada siap mengawal insya Allah. Maka sebarkan kotak-kotak, sedekah-sedekah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah insya Allah. Amin. Tapi jangan kalau sedekah, jangan cuman kotak ini di bawah-bawah saja. Di kotak yang paling penting di atas, karena ikan-ikan yang besar itu di atas ini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba di sini. Betul. Cuma yang tak enaknya kotaknya ke saya pula duluan. Untung bawa dompet. Ke belakang sebelum bapak-bapak itu pura-pura kencing.
sedekah, jantungnya tak normal berdetak. Kalau jantung yang normal itu, ada orang kalau udah dekat kotak itu, gimana rasanya Bu? Udah mulai tak normal. Ingat, bayar zakat. Orang yang tak membayar zakat bagaimana Pak Ustaz? Neraka jahanam sudah siap menanti. Hai ibu, ibu siap bersedekah bayar zakat? Saya tidak menyuruh, tak melarang. Ibu yang tak mau berzakat tak apa-apa, asal dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit beli cincin, dapat duit beli giwang, dapat duit beli sulam, dapat duit. Semua sudah pakai emas, kaki sudah, asal berjalan kerincing. Asal pergi undangan jam berapa ya? Kata banyak emas ibu-ibu, banyak emas, banyak emas, banyak emas. Tak mau bersedekah, tak mau berzakat, tak mau berzakat, tak mau bersedekah. Ingat, ketika ibu mati, emas itu akan diambil mereka untuk kawin lagi. Betul? Banyak mereka ngaku dah. Yang tak mau berzakat tak apa-apa, simpanlah duit, simpan. Mati kalian nanti. Habis cincin kalian itu diambilnya. Ustaz ini kalau ceramah tentang mati perempuan aja dibilangnya mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang mereka yang mati. Setuju? Jangan Bu, mati betul. Mau ibu? Jadi kalau mereka mati, ibu jadi anggota IGGI, mau? Tahu IGGI? Ikatan Janda-Janda Internasional. Hai Bapak, yang tak mau berzakat, yang tak mau bersedekah, asal dapat duit, beli sawit. Dapat duit, beli motor. Dapat duit, beli mobil. Dapat duit, bangun rumah. Begitu kau mati, mobilmu yang mewah itu akan diambil lakinya yang baru. Dia akan nikah dengan brownies, berondong manis. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kalian tak mau bayar zakat, tak mau bersedekah, silakan, tak kusuruh. Tapi ingat, tak ada orang mati bawa dompet, tak ada orang mati bawa kartu ATM. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Sekarang saya ceramah ni enak. Kenapa saya ceramah enak? Karena di payung, tak kena cahaya matahari. Dari akhirat nanti ada payung di akhirat. Tak ada payung di akhirat. Lalu payung kita di akhirat nanti apa? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang di akhirat akan bernaung di bawah sedekah. Siapa yang memasukkan duit ke kotak tadi 10 juta, itu nanti di akhirat dapat tenda macam tenda kuning. Siapa yang masukkan duit ke dalam kotak tadi 1 juta, itu dapat terpal kecil yang berbunga-bunga. Siapa yang memasukkan duit tadi ke kotak 100.000, dapat payung lah. Duduk-duduk aja. Siapa yang masukkan duit ke kotak tadi 5.000, itulah yang pakai karton. Pakai karton di dunia tak apa-apa saudaraku. Pakai karton di dunia, pakai koran di dunia tak apa-apa. Tapi nanti ketika kau tengok di akhirat, bangkit kau dari kubur, tengok ke kanan, ada orang 10 salam yang bertutup kepala pakai koran. Nah itulah yang masukkan duit 2.000 perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang sesuai kemampuannya. Saya ceramahnya fokus pakai poin-poin. Poin yang pertama, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga perdamaian, jaga persatuan. Jangan berkelahi, siap? Jangan bertengkar, siap? Jangan caci maki, sumpah serapah, siap? Ini Maulid Nabi adalah acara menyambung tali silaturahmi. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi.
Ada orang Subulus Salam yang memutus tali silaturahim. Kalau ada orang Subulus Salam yang memutus silaturahim, tak usah tinggal di Subulus Salam, cari tempat lain. Karena salam artinya keselamatan. Salam nama Allah. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras. Salam nama Allah, ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Nama Allah yang kita sembah Salam. Nama negeri tempat tinggal kita Subulus, tapi orangnya suka berkelahi. Tak cocok nama dia sama tempat tinggalnya, tak sesuai nama dia dengan nama agamanya. Makanya nama agama kita adalah, nama agama kita apa arti Islam? Islam artinya peace. Bahasa Inggrisnya peace, damai. Peace, damai. Pipis, kencing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Subulus Salam adalah orang yang penuh kedamaian. Betul? Kalau memang Subulus Salam damai, kenapa mesti dikawal oleh Pak Polisi? Ini yang mengawal saya rasanya dalam ceramah terbanyak ini. Ada TNI, ada Polri, ada FPI, ada pemuda Pancasila, ada para santri. Kenapa ramai betul mengawal? Saya pun heran. Subulus Salam kan aman, Subulus Salam kan damai, kenapa banyak mengawal? Rupanya serangan ibu-ibu menarik baju luar biasa. Saking sayangnya mereka nih Pak Ustadz, kata Pak Wali. Beginilah mereka nih Pak Ustadz, kata Pak Wali. Ditarik mereka, untung tak kain yang ditarik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warna-warni yang ada di baju saya ini, ada merah, ada kuning, ada putih, ada hijau. Kalau hitam semua cantik, kalau hitam semua tidak. Ada warna-warni, itulah yang menjadi negeri ini menjadi cantik dan indah. Betul? Bajunya hitam, selempangnya macam-macam, ada merah, ada hijau, ada kuning, berwarna-warni, beraneka ragam. Indah tak kalau kita ini semua laki-laki semua? Indah. Bencong lah itu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, tapi kita tetap menjaga yang Jawa, yang Sunda, yang Melayu, yang Batak, yang Aceh, yang Minangkabau, semuanya diikat dalam ikatan la ilaha illallah. Tapi kalau hanya la ilaha illallah tak diakui, maka dia mesti tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang datang beramai-ramai ini karena apa mereka ini datang? Ini jangan-jangan dipaksa Pak Wali setiap kecamatan wajib 1000 orang nih. Ada paksaan dari Pak Wali? Semua ini datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah yang hadir semuanya ini merasakan panas di sini. Mudah-mudahan dapat naungan di padang mahsyar nanti insya Allah. Sabatun, ada 7 golongan, yuzilluhumullah, 7 golongan akan dapat naungan Allah, dapat payung dari Allah, di bawah singgasana Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rajulani, 2 orang. Tahabba, berkasih sayang, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan persahabatan saya dengan Bapak Wali Kota Subulus Salam karena Allah, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan persahabatan saya dengan warga masyarakat Subulus Salam karena Allah. Kita bukan berkawan karena partai, kita bukan berkawan karena ormas, kita bukan berkawan karena kepentingan, kita bukan berkawan karena duit. Kita berkawan karena tak lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. La ilaha illallah. Yang pertama, jaga persatuan. Yang kedua, bayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Yang ketiga, pilih
pilihlah wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang peduli kepada zakat di masa akan datang. Siap? Saya tak mau ada orang sebulus. Suara saya jelas? Ibu-ibu, bapak-bapak di sana, suara saya jelas? Saya tidak ingin nanti ada orang sebulus salam menelepon ke Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mengambil duit caleg 100.000? Haram. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tapi duitnya masukkan ke panti anak yatim. Setuju? Tak sama kuatnya macam tadi. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke kotak yatim. Setuju? Kalau sampai kau makan duit itu duit haram, kau suapkan ke mulut anakmu, anakmu makan. Berdoa tiap pagi tiap malam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan bil jasad. Doamu tak dikabulkan Allah karena lidahmu makan makan haram. Oh, kalau gitu tak usah dibelikan ke makanan Pak Ustaz, belikan aja ke minyak motor Pak Ustaz, minyaknya pun haram. Kau naiki haram, kau belikan pakaian, pakaianmu haram. Oleh sebab itu serahkan kepada anak yatim, bagikan ke fakir miskin, bukan sedekah. Ini bukan niatnya sedekah, mengembalikan uang umat kepada om. Kalau mau tak menerimanya, bagus. Ini 100.000, jangan kau kasih 100.000, haram. 1 juta, boleh lah. 100.000 tetap haram. Saya tak ingin nanti ada orang sebelum salam menelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang yang ngasih 100 Pak Ustaz, haram. 1 juta Pak Ustaz, haram. 5 juta Pak Ustaz, banyak tuh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berapa lama kau nikmati duit haram itu? Kau makan, kau minum, neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Ini yang sebelah kiri ini mesti disapa dekat-dekat ini. Nah mereka inilah yang paling kuat panas. Sebelah kanan ini panas juga, tapi agak ada bayangan-bayangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nanti ada calon-calon yang menawarkan duit-duit haram, siap menolaknya? Jangan diterima. Katakan tidak pada money politik, money duit politik. Lalu yang kami pilih siapa? Pilih orang yang memperjuangkan daya. Siap? Pilih orang yang memperjuangkan pesantren. Siap? Pilih orang yang memasukkan pelajaran agama ke SMP dan SMA di kota Subulus Salam. Kita tak sanggup menyekolahkan anak ke pesantren, biayanya mahal. Tapi Pak Wali ada program mengirim anak-anak Subulus Salam ke Lirboyo, ke Tebu Ireng, ke Jawa, ke Gontor. Anak-anak ini dikirim ke Jawa, pulang nanti mereka yang akan mengajar anak kita sehingga selamat dari PKI. PKI menyebar merata-rata mau bangkit, tapi insya Allah Subulus Salam jangan takut PKI. Kenapa? Karena ulama berasal dari Subulus Salam. Ulama datang dari negeri ini, maka tetap ada sampai kapanpun. Tadi Pak Wali nanya sama saya, Ustaz Somad, ya, sampai kapan Ustaz tahan berceramah nih? Nampaknya sampai jam 3. Sampai kapan Ustaz tahan berceramah? Paling tahan ceramah ini umur 50. Sekarang umur 27. Banyak yang tak percaya. Saya lahir 1977, sekarang 2018, berarti umur sekarang 41.
paling lama tahan ceramah umur 50. Sekarang masih kuat lagi takbir. Takbir. Kalau udah umur 60, mana bisa lantang macam ini suara? Ini suara masih lantang. Kalau datang saya 10 tahun lagi kemari, Assalamualaikum. Judul pengajian kita tentang sakratul maut. Hari ini lantang, masih muda. Makanya pertanyaan Pak Wali menakutkan. Sampai kapan Ustaz tahan berceramah? Cuman sampai umur 50, Pak. Setelah itu nanti siapa yang melanjutkan? Saya tak pernah takut. Kenapa? Karena yang akan melanjutkan adalah santri-santri dari Subulus Salam. Mereka keturunan para ulama, mereka pelanjut Hamzah Fansuri, mereka pelanjut Ali Fansuri, mereka melanjut Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dalam darah mereka mengalir darah para ulama. Abdul Somad datang kemari bukan berceramah, Abdul Somad datang kemari bukan tausiah. Jadi apa? Menjerit-jerit aja. Menceramahi orang Subulus Salam sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Subulus Salam mubazir, hanya sekedar mengingatkan watawasau bil watawasau bis. Kalau bukanlah karena ada ulama, sudah lama laknat Allah turun ke negeri ini. Tapi kenapa tak jadi? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak mungkin mengazab kalian selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhammad di Subulus Salam. Siapa? Muhammad tukang ayam. Muhammad siapa yang ada di Subulus Salam? Muhammad siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada di Subulus Salam, tapi pewaris Muhammad ada di Subulus Salam. Siapa dia? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz kalau nunjuk janganlah pakai tangan kiri Pak Ustaz. Tangan kiri itu kan untuk cebok. Aku gitu saya pegang tangan kiri. Oh, Ustaz megang mic tangan kiri karena mau nunjukkan cincin. Kalau kita ikut cakap orang, kita payah. Jangan ikut cakap orang. Masukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke daya. Jangan dengar cakap orang. Kau anakmu di mana? Pesantren. Nanti pesantren makan apa? Tengok anakku mantap, SH sarjana hukum, MSI master segala ilmu, insinyur. Salah jadi SH? Tak salah. Salah jadi dokter? Tak salah. Salah jadi polisi? Tak salah. Salah jadi tentara? Tak salah. Tapi yang penting dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, usul fikih, ada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biaya pendidikan mahal, SPP mahal, tapi bisa dibantu oleh subsidi. Siapa yang mengeluarkan duitnya? APBD. Siapa yang mengeluarkan APBD? Wali kota. Tapi wali kota kalau macam-macam mengasih hibah tak tentu arah. Datang 3 orang menangkap. Yang pertama Irjen, yang kedua BPK, yang ketiga KPK. Supaya dia tidak tertangkap, dibuatkan payung hukumnya. Yang membuatkan payung hukumnya adalah wakil-wakil rakyat yang siap membela ulama, yang siap membela anak pesantren. Apakah Bapak Ibu sudah mendaftarkan anak ke daya dan pesantren? Yang sudah mendaftarkan anak, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, na'udzubillah. Yang akan mendaftarkan setelah ini, alhamdulillah. Yang sudah ceramah saya pun tak juga mau mendaftarkan, mati aja lah. Lebih baik lebih baik ibu menangis sekarang berpisah sama anak daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik ibu nangis sekarang karena tak menengok anak daripada nangis 20 tahun lagi karena dia ikut geng motor. Tadi saya jumpa sama Ustadz Sabir, asli putra dari negeri ini. Jumpa Damat LC Al-Azhar, Ustadz Sabir LC, jumpa tadi dari sini, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo dulu. Jumpa pula tadi sama Ustadz siapa namanya? Bahar itu adik kelas saya. Jumpa tadi, kata
ingat saya sebut nama-nama satu-satu. Rupanya kalau kita kena panas ini bisa juga hilang ingatan. Banyak yang membawa saya kemari siapa? 2 kali dia kakak kelas saya, kami sama-sama di Darul Arafah Medan. Ini Aceh, ini Riau, ini Aceh. Antara Riau dan Aceh ada Medan. Di Medan kami kuliah, di Medan kami sekolah. Ustadz Fadil dari Aceh turun ke Medan, saya dari Riau naik ke Medan. Jumpa kami di Darul Arafah 20 tahun yang lalu. Beliau pergi ke Mesir 96, saya susul pula ke Mesir 98. Pulang beliau ke Aceh, diteleponnya saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ke Aceh? Oke, I am coming. Kerjasama kami bukan sekarang, kerjasama sejak 20 tahun yang lalu. Sama-sama di pesantren, sama-sama di Kairo, sekarang sama-sama pulang di Indonesia. Begitulah anak-anak Subulus Salam. Kalau kerjasama di pesantren dari sekarang, nanti 20 tahun akan datang, mereka akan bekerja sama membangun Subulus Salam, membangun Aceh, membangun Indonesia. Kita sudah mati dimakan cacing tanah. Ibu yang bangga dengan baju yang cantik, bapak yang bangga dengan seragam, semuanya tinggal. Ada orang mati bawa seragam. Baju yang paling saya sayang untuk sekarang ini, inilah itu yang paling saya sayang. Nanti kalau saya mati kira-kira dibawa tak kain songket nih? Tinggal. Baju cantik warna-warni ini dibawa apa tidak? Tinggal. Ini sorban yang cantik, yang megah, yang mewah. Ini benangnya emas nih. Takut saya membawa ini kalau masuk koper. Tinggal nih semua. Tinggal. Lalu mana yang akan dibawa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatun jariyah, duit yang masuk kotak tadi. Apalagi yang berdatang mendoakan waladun salihun, anak ibu yang masuk Jannatul Firdaus, anak bapak yang di pondok pesantren. Bapak Wali mengirim anak-anak Subulus Salam nun ke Lirboyo, ke Jawa. Mereka akan pulang ke Subulus Salam. Bangun dia tengah malam. Apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dimasukkan dia ke pesantren, dibacakannya doa. Tapi kau masukkan anakmu sekolah musik, mati enggak? Dikirimnya lagu, dibukanya keyboard, nyanyi dia mama. Kalau maknya mati itu lagunya. Kalau ayahnya mati, ayah dengarkanlah aku. Kalau mak sama ayahnya mati, kemesraan. Mampus lah kalian dengar lagi. Kasar sekali Ustadz nih ngomongnya. Bukan kasar, begitu kata-kata itu kadang baru masuk ke telinga. Kalau cuma lembut-lembut saja dia. Ustadz dulu ceramah, apa kata Ustadz zaman dulu? Ada orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk 10, keluar 9, tersangkut 1. Sekarang dari telinga kanan, kanan juga keluar. Mental sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa isi ceramah? Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Sok. Siapa nama Ustadz? Lupa pula aku namanya. Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Datang SMS masuk ke HP saya, Ustadz Somad, saya selalu membaca ayat kalau sholat Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dan saya selalu ingat Ustadz Somad. Saya kalau yang meng-SMS orang laki-laki tak apa-apa, anak gadis pula. Ingatnya pada Allah. Ustadz-ustadz itu hanya mengajarkan kita kebaikan. Kalau kita sayang sama dia, doakan dia. Siap mendoakan Ustadz Somad? Saya tak minta doa banyak-banyak. Jangan doakan saya banyak-banyak, satu saja. Doakan Ustadz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Mentang-mentang panas mau cepat aja dia mau mati. Masih ada jadwal nanti malam di Singkil lagi. Besok kami balik ke Medan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Pertama, jaga persatuan. Siap? Yang kedua, bayar zakat ke Baitul Mal. Siap? Yang ketiga, pilih calon-calon wakil-wakil yang memperjuangkan Islam, bukan main duit. Siap? Yang keempat, masukkan anak ke pondok pesantren. Sudah masukkan anak ke pesantren? Alhamdulillah. Ibu, kalau meninggalkan anak di pesantren jangan menangis, Bu. Jangan nangis. Ini banyak ibu meninggalkan anak. Tinggalkan dia. Kau belajar di sini, belajar kau baik-baik. Kalau kau sampai balik ke rumah, usir kau. Belajar sini, belajar. Belajar. Nanti udah keluar pintu pesantren, cari pokok-pokok sawit, nangis lagi. Ustaz, anak saya tinggalkan di pesantren, Pak Ustaz, kata si bapak, curhat ke saya. Terus pas pulang menangis, bini saya bengkak biji matanya sebesar bakso. Kenapa dia menangis? Ditengoknya di pesantren tilam tipis. Bulan pertama menengok tilam tipis, tahu tilam? Kasur tipis. Bulan kedua yang tipis itu hilang. Di rumah cabai dibelah, bijinya dibuang, digiling pakai gula merah, disuapkan ke mulut anak. Pedas nak, makannya anak. Sampai di pesantren jangankan bijinya, batang cabai itu diblender. Menangis anak minta balik, ibu tak tahan. Sayang pada anak bukan diletakkan di celah ketiak, betul? Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Hai anak-anakku, kalau ada kalian yang ditinggalkan pesantren, bukan berarti kalian anak angkat, bukan berarti mak kalian tak sayang sama kalian. Ibu-ibu yang hari ini datang membawa anaknya kena panas, bukan berarti ibu itu tak sayang. Ibu itu mau mengingatkan anaknya, berpanas-panasan sekarang, berfoto dia dengan anaknya, 20 tahun akan datang foto itu ditengok, dicetak. Makanya ngambil foto tadi cetak. Nah, foto tadi cetak, letakkan di dinding, tulis di situ Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad di lapangan Sadakata tanggal 27 November 2018 2038. 20 tahun akan datang, anak itu menengok foto. Dulu emakku mengajak aku menengok pengajian, tengoklah siapa ini mak? Itu dulu Ustadz ceramah. Siapa dia? Ustadz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Maka anak dibawa menengok pengajian. Ini banyak orang sekarang anak dibawa menengok keyboard tunggal. Pentasnya tinggi, penyanyinya pakai rok pendek, yang menonton atu-atu dari bawah. Menganga menengok. Menengok penyanyi menetes air liur, menengok bini menetes air mata. Ada keyboard tunggal di 10 salam? Tak ada, alhamdulillah. Ustaz, kalau Ustaz gini kan keyboard tunggal, matilah usaha bisnis keyboard tunggal kami. Keyboard tunggal boleh, tapi penyanyinya pakai rok panjang, pakailah rok panjang. Tapi sekarang saya tengok banyak pula rok panjang, resleting tak berpasang, asal melangkah terbuka. Berarti Ustaz nengok juga? Aku tidak nengok, tertengok. Pakai rok panjang, pakai jilbab, busana islami, pakai syariat Islam. Nyanyi boleh apa tak boleh? Nyanyi apa salahnya? Nyanyi yang mengingatkan pada Allah. Suruh keyboard tunggal itu nyanyi. Apa lagunya Pak Ustaz? Bila Israel datang memanggil. Janganlah lagu itu pesta nikah Pak Ustaz. Ibu kalau ada orang nikah nanti jangan nyanyikan lagu itu. Menangislah kedua mempelai di atas pelaminan. Lagu yang mengingatkan tentang sholat. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila
karena minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Bagus? Dari mana Ustaz tahu lagu itu? Emak saya dulu waktu kecil menyanyikan lagu itu. Panggilan haji telah tiba lagi. Maka anak-anak pun ingat. Sekarang emak-emak sambil mengayun anak, apa yang dinyanyikannya? Kabi kaci kabi gam. Siapa nama anaknya? Sanjay Dut. Anak yang kedua Amitabh Bachchan. Yang ketiga Rani Mukherjee. Yang keempat Coach Sotahi. Yang susah siapa? Pak Kuah. Aku nikahkan engkau Coach Sotahi bin Amitabh Bachchan. Tapi Alhamdulillah di 10 salam. Kenapa bisa pula? Itu yang punya drone, jangan sih main-main lalat tuh aja begini. Itu yang punya drone, tolong kau ambil dulu ke atas, ambil foto semua sudut-sudut dinampak. Ambil foto dari atas, naikkan ke atas, dengar juga. Atas, ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia, begini orang 10 salam mendengar pengajian. Di Banda Aceh ramai, di Banda Aceh depan Masjid Baitur Rahman ramai. Kenapa ramai? Malam. Ini siang panas terik. Yang terjebak di tengah itu lapar haus. Kenapa dia tak keluar? Tak bisa keluar. Ini ramai. Ini yang di atas ini yang dapat payung, yang dapat tenda, pahalanya setengah, bagi 2 sama tukang tenda. Yang di sini yang pahalanya full, insyaallah. Begitu cara nyenangkan hati orang kepanasan. Oh, kalau begitu Pak Ustadz bagi 2 juga sama yang megang payung. Insya Allah semuanya dapat pahala penuh sesuai keikhlasan. Kenapa orang 10 salam bisa tahan mendengar ceramah? Yang datang berceramah ini bukan artis, bukan dia meracun kucing garong, bukan musik, cuman bercakap. Karena mereka adalah umat Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Panas mereka datang, hujan mereka datang dari jauh, anak kecil mereka gendong. Ya Allah, ya Rasulullah, ampunkan semua yang datang ini dosa-dosa. Berikan mereka semua kebaikan, keberkahan hidup ya Allah. Tak sanggup aku menengok mereka dalam keadaan susah payah, tapi ini semua karena cinta mereka kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, sebelum mereka mati izinkan mereka semua berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Iya, kalau tak lindungan Allah tak akan datang payung. Di masyarakat kami hampir semua orang bernazar, tapi nazarnya kalau dia ingin mendapat sesuatu, menang politik atau dapat anak. Aku mau ziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri dengan menyembelih seekor kambing dekat makam bersama dengan warga setempat. Karena ketidakmampuan yang menazar beli kambing, maka dialihkan kepada orang yang dinazarkan. Apakah perbuatan ini syirik? Apakah nazarnya harus dilaksanakan? Nanti kalau aku menang, aku akan ziarah ke makam Syekh Fulan. Ziarah itu hukumnya sunnah. Apa hukum ziarah? Sunnah. Ketika dijadikan nazar, maka dia menjadi wajib. Aku mau puasa hari Senin. Puasa Senin itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dinazarkan, aku bernazar kalau menang aku puasa hari Senin, maka berapa puasa itu menjadi wajib. 2. Apakah ziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Ali Fansuri, apakah ziarah ke makam itu syirik?
kalau dia meminta kepada orang yang di makam, hai Tuan Syekh Hamzah Pansuri, tolonglah aku, meminta kepada orang, maka syirik. Sekarang saya tanya, ada orang sebelum salam minta kepada makam? Tak ada. Lalu orang yang mensyirikkan ini tak paham, orang ini hilang. Nah, sini Bapak Ibu, ini ada anak kehilangan orang tua, maka orang tuanya tolong ambil kembali. 5 menit tak kalian ambil, kami mengambil. Sabar ya nak, jangan nangis ya nak, ya ambil kembali. Alhamdulillah yang kehilangan ini anak-anak. Saya takutnya anak gadis pula nanti. Sabar ya nak. Duduk Pak, kasih minum. Kemarin waktu di Banda Aceh 2, ada anak kehilangan nenek, datang satu lagi nenek kehilangan cucu. Begitulah di dunia saja kita susah mencari, apalagi di akhirat nanti. Mungkin kita tak dapat jalan, tapi kalau kita berguru, kalau kita mengikut syariat, kalau kita berselawat, kita akan berjumpa. Kenapa? Karena barokat salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik ke pangkal cerita. Apakah syirik minta kepada kubur? Hai Tuan Syekh Hamzah Pansuri, syirik, tak boleh minta. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, berkat kemuliaan wali Allah, ya Allah, berkat Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Wahidin Naqsabandi. Meminta kepada Allah dengan bertawassul kepada ulama, bukan minta kepada kubur, bukan minta kepada ulama, mintanya kepada Allah. Bertawassulnya menyebut, sama macam orang menelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya dari Aceh, ya, mau undang Ustaz Somad, bisa datang? Saya tak bisa datang, saya baru bisa datang 2020. Saya ini kawan Ustaz Fadil Rahmi, Ustaz. Oh iya, insya Allah. Nah begitulah agak-agaknya, tapi bukan janji juga. Bertawassul menyebut nama orang soleh. Ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mudahkanlah urusan kami. Mintanya kepada Allah, menyebut wali-wali Allah, tidak syirik. Yang ketiga, bagaimana kalau orang bernazar karena tak ada duit, ya Allah, nanti kalau terpilih Bapak Fulan jadi anggota dewan, aku bernazar potong kambing. Begitu terpilih, tak ada duit, dilimpahkannya ke Bapak anggota dewan itu. Atau serah Bapak dewan itulah, kalau dia ada duit dipotongkannya, kalau tidak kau menanggungnya sampai mati. Nah maka yang mau bernazar-nazar pikir 2 kali. Nanti orang duduk, awak tuh duduk. Ustadz yang dimuliakan Allah, sesaat lagi kita melaksanakan pemilu legislatif dan presiden. Bagaimana hukumnya membagi-bagikan uang pada masyarakat dengan tujuan agar yang bersangkutan dipilih? Itulah yang udah kubahas tadi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Ar-Rashi, yang menyogok, wal murtashi, yang menerima sogok. Jangan kalian makan duitnya, jangan kalian ambil. Kalau dipaksanya juga ambillah, letakkan ke kotak masjid. Ambil duitnya, datang ke panti asuhan. Di 10 salam ada panti asuhan. Datang ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak panti asuhan, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Keluarkan, aku mau kasih duit dari dapatku dari caleg. Nah, semuanya Pak? Enggak, 3 orang aja. Itulah yang akan menolong, karena kita sudah selamat dari makan haram. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Pertama, jaga silaturahmi. Yang kedua, bayar zakat, infak, wakaf, sedekah ke Baitul. Yang ketiga, pilih wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan Islam, zakat, dan pendidikan Islam. Yang keempat, masukkan anak ke pesantren kalau mau selamat.
Jangan sampai anak jadi hantu, jadi setan. Masukkan anak ke pesantren. Siapa yang sanggup menjaga anak 24 jam sekarang? Tolong angkat tangan. Siapa yang sanggup menjaga anak 24 jam? Bapak pagi sudah pergi, anak belum bangun. Bapak pulang malam, anak sudah tidur. Bapak jarang pulang. Nama bapak Pak Toib. Pagi-pagi pulang petang, peresmian banting tulang, tulang langgang, lintang pukang. Ibu pula sibuk juga. Siapa yang bisa mengontrol anak? Di pondok pesantren lah anak-anak akan selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas. Yang terakhir, yang kelima, jaga ibadah. Tapi saya tidak perlu khawatir tentang sholat berjamaah. Ustadz Somad udah sholat asar. Saya sudah sholat asar tadi jamaah takdim. Tapi bapak ibu ini sudah jam 3:15. Balik dari sini jangan lupa sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Mudah-mudahan laki ibu, suami ibu semuanya sholat. Yang belum sholat suaminya, ya Allah bukakan pintu hidayahnya, bina dia ya Allah. Sesudah pengajian ini tak juga sholat, binasakan dia ya Allah. Jangan, tak boleh doakan binasa. Doakan supaya dia dapat hidayah. Allahumma hdi qaumana, berikan hidayah kepada kaum kami. Fa innahum la ya'lamun, mereka berbuat salah silap karena tak tahu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan berkelahi di masjid. Kalau di masjid berkelahi antara yang berzikir jahar dengan yang berzikir sir, yang satu zikirnya jahar, aqulu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu tak setuju jahar, yang maunya sir. Berkelahi antara yang jahar dengan sir sampai bertinju dalam masjid. Yang ketawa siapa? Yang tak ke masjid. Apa kata orang luar masjid? Kenapa orang itu di masjid berkelahi? Gara-gara berzikir. Untung kita tak berzikir. Lepak malah 6. Na'udzubillah. Makanya yang sudah ke masjid akrab. Ini sudah dalam masjid itu sikit jamaahnya. Imam 1, makmum 3. Sebelah kiri Muhammadiyah, sebelah kanan Perti, yang tengah preman baru tobat. Makmumnya asik berkelahi. Kata yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masjid wal maghrib. Kata yang Perti, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang tengah belum hafal doa. Amalkan masing-masing yang baik-baik. Tapi yang jelas Aceh dikenal dengan 3, Ahlus Sunnah wal Aqidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita jaga umat ini. Ikuti pengajian-pengajian, datang kepada buya, ulama, kiai, tuan guru, para tengku, para abu, para abi, para abati, para walid. Mereka yang membimbing kita. Kalau tidak, sudah lama negeri ini punah, hancur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, setiap majlis dihadiri malaikat. Kita ingin majlis kita ini juga diaminkan doa kita oleh para malaikat. Maka sudah 70 menit saya bicara. Nanti kalau ada yang bertanya berapa lama Ustaz itu tadi, kultum kuliah 70 menit. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Semua dosa kami yang hadir ini ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Segala utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah.
wala aziban illa zawajta, yang lajang-lajang ingin menikah mudahkan jodoh urusan nikahnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang sudah nikah belum punya anak kasih anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala maridan illa syafaita, ada yang sakit di antara kami sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, turunkan rahmat ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali ajdadina datuk nenek moyang kami, wali azwajina pasangan hidup suami istri kami, wali zuriyatina anak-anak kami, jauhkan dari narkoba ya Allah. Jadikan anak kami penghafal Quran ya Allah. Jadikan anak kami nanti yang membisikkan dalam telinga kami saat sakratul maut, la ilaha illallah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Subulus Salam. Ya salam, wahai engkau yang menebarkan keselamatan, salimna wal muslimin, selamatkan kami dan seluruh umat Islam dari malapetaka bencana. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan Subulus Salam dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allah marzuqna imaman adila, berikan Indonesia pemimpin wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Allah ya Karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Bubar dengan tenang, aman, damai dan tentram. Ambil sampah-sampah, buang pada tempatnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.